Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Tetap semangat ya untuk kita hari ini. Jadi hari ini kita akan mulai membahas materi. Tapi sebelum itu saya mau membahas dulu nih video-video kalian yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi video-video kalian itu bagus-bagus ya. Kalian juga udah bisa mengemukakan pendapat dengan baik. Nah ini yang saya mau. Jadi kalian bisa mengemukakan hasil dari pemahaman kalian sendiri gitu. Jadi kalian tidak perlu terpaku dengan bahasa yang ada di buku gitu. Jadi kalian utarakan saja menggunakan bahasa kalian sendiri seperti itu. Makanya untuk tugas kita ke depannya itu akan lebih banyak analisis gitu. Jadi hanya mengandalkan dari pemahaman kalian saja dan kalian menganalisnya juga menggunakan bahasa kalian sendiri seperti itu ya. Kemudian yang menarik itu ya dari video kalian ada beberapa anak yang mengatakan bahwa Kak boleh nggak kalau manggilnya tuh Kak Novia saja gitu. Memang mungkin kita tidak beda jauh gitu ya umurnya, mungkin hanya berbeda 5 atau 7 tahun, tetapi karena kita di lingkungan sekolah ya, lagi proses pembelajaran, lebih baik manggilnya Ibu Novi saja ya. Tapi kalau misalnya sudah di luar proses pembelajaran atau di luar lingkungan sekolah, boleh kalian manggilnya Kak Novi seperti itu ya. Oke, mengulas tentang apa itu sosiologi, benar semua ya pendapat kalian. Jadi memang sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial itu dibahas di dalam sosiologi. Seperti itu, baik itu segala sesuatu yang bersifat positif ataupun yang negatif. Makanya di sini ciri sosiologi adalah salah satunya adalah non etis ya, tidak memandang baik buruknya fenomena. Jadi walaupun fenomena itu negatif dianggap masyarakat gitu ya, misalnya tetap dibahas gitu dalam sosiologi. Misalnya pelacuran ya, pelacuran itu kan dianggap sebagai hal yang tabu gitu ya, tidak perlu dibahas gitu, terserah mereka, itu urusan mereka, seperti itu mungkin ya anggapan dari masyarakat. Tetapi kalau kita sedang belajar sosiologi, kalau kita sedang memakai kacamata sosiologi, fenomena pelacuran itu malah dianggap penting dan malah dianggap menarik untuk dibahas seperti itu. Jadi kita tidak perlu kayak canggung atau tabu gitu dengan fenomena-fenomena yang negatif seperti itu gitu ya. Nah, ini salah satu perbedaan dari sosiologi dengan ilmu yang lainnya. Kemudian sosiologi itu juga pelajaran yang mudah. Setuju nggak kalian? Jadi kenapa saya bilang mudah? Karena kajiannya, pembahasannya itu adalah hal-hal yang dekat dengan diri kita gitu ya. Misalnya kalian kelas 10 belajar tentang nilai dan norma, ya kan? Belajar tentang penyimpangan, seperti itu. Nah, itu kan hal-hal yang dekat dengan diri kita. Bahkan kita mungkin pernah melakukannya gitu, misalnya penyimpangan. Mungkin kita semua pernah melakukan penyimpangan seperti itu ya. Kemudian nanti kita akan belajar kelompok sosial, ya kan hari ini yang mana kita adalah bagian dari kelompok sosial gitu. Jadi segala kajian atau pembahasan yang ada dalam sosiologi itu dekat dengan diri kita gitu. Jadi sebenarnya kita harus lebih kita sebenarnya udah paham gitu dengan keadaan di kehidupan sosial kita gitu. Tinggal kita perlu mengetahui konsep-konsepnya, teori-teorinya dalam menganalisis gejala sosial atau segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat gitu. Makanya tetaplah ada hafalan-hafalannya sedikit gitu ya, tapi di sini lebih menekankan kepada pemahaman ya, pemahaman terkait dengan konsep seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita ke materi ya. Jadi untuk di kelas 11 ini, untuk pelajaran sosiologi akan ada 5 bab ya. Bab pertama itu tentang kelompok sosial, bab kedua tentang masalah sosial, bab ketiga tentang perbedaan dan kesetaraan, bab keempat ada konflik dan kekerasan, dan yang kelima ada bab integrasi, disintegrasi, dan reintegrasi. Nah, dari kelima bab ini itu saling berkaitan ya. Jadi kalian saya harapkan bisa paham betul gitu ya dari setiap materi per babnya kayak gitu, karena ini berkaitan dengan bab-bab selanjutnya seperti itu. Oke,
Sudah siap ya? Kita mulai. Materi pertama itu tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Oke. Jadi di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ya. Untuk yang bab pertama ini kompetensi dasarnya 3.1 memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Dan tujuannya ada 7 poin ya. Kalian bisa baca sendiri. Yang pertama itu dengan mempelajari kelompok sosial diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kelompok sosial. Kemudian mampu mengidentifikasi faktor pembentuknya apa. Kemudian mampu mendeskripsikan 9 teori tentang pembentukan kelompok sosial. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenisnya. Kemudian mampu membedakan konsep antara kelompok sosial dengan kerumunan. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis kerumunan, dan yang terakhir kalian nanti diharapkan bisa mendeskripsikan dinamika dalam kelompok sosial itu seperti apa, kayak gitu. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran ya, yaitu terkait dengan ciri-ciri, faktor pembentuk, dan teori yang berkaitan dengan pembentukan kelompok sosial. Nah, apa sih kelompok sosial itu? Di sini ada 3 pendapat para ahli ya. Kalian bisa baca sendiri dari Mayer Pollack. Kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Kemudian menurut Robert Camerton, sekumpulan orang yang saling berinteraksi. Dan yang terakhir McIver, kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Nah, dari pengertian para ahli ini kita bisa ambil kata kuncinya, misalnya yang Mayer Pollack. Kira-kira apa nih kata kuncinya? Ada sejumlah orang ya, mereka berhubungan dalam struktur. Jadi ada 3 kata kunci ya, sejumlah orang berhubungan struktur kayak gitu. Kemudian kalau menurut Robert Camerton, tadi kan sekumpulan orang itu udah ada di Mayer Pollack ya, berarti di sini yang digarisbawahi adalah berinteraksi. Kemudian kalau menurut McIver itu hidup bersama. Jadi dari 3 pengertian ini kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa kelompok sosial itu sejumlah orang yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam sebuah struktur, dan mereka ini ada keinginan untuk hidup bersama, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa pakai definisi ini. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Sama aja ya sama yang tadi, ini menurut para ahli yang tadi kita udah simpulin gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri kelompok sosial. Ada 4 ciri. Yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran sebagai bagian dari anggota kelompok. Maksudnya apa? Jadi suatu kelompok itu bisa dikatakan kelompok sosial apabila anggotanya itu mereka mengakui bahwa mereka itu bagian dari kelompok tersebut. Misalnya misalnya ada Cecil, misalnya Cecil kalau ditanya temennya, Cecil kamu kelas berapa gitu misalnya, saya kelas 11 IPS 3 gitu misalnya ya. Nah, 11 IPS 3 ini kan sebuah kelompok sosial gitu bagi Cecil. Nah, di sini ada pengakuan dari anggota 11 IPS 3, yaitu si Cecil ini. Dia mengakui saya itu kelas 11 IPS 3, seperti itu. Jadi ada pengakuan diri gitu, ada identifikasi diri setiap anggotanya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada hubungan timbal balik antar anggota atau ada interaksi. Jadi kalau misalnya ada sebuah kelompok tetapi tidak ada interaksi, tidak ada hubungan timbal balik, itu tidak bisa dikatakan kelompok sosial. Jadi harus ada interaksi gitu ya. Kemudian yang ketiga ada suatu faktor yang dimiliki bersama atau ada faktor persamaan. Jadi
Sebuah kelompok bisa dikatakan kelompok sosial apabila anggota-anggotanya itu memiliki faktor persamaan. Ya, misalnya Cecil misalnya ikut ekskul saman misalnya ya. Nah, karena Cecil ini gemar atau suka nari saman gitu. Nah, berarti kan kelompok sosial saman itu terbentuk karena adanya faktor persamaan dari setiap anggota kelompok tersebut gitu ya, yaitu memiliki kegemaran menari saman seperti itu. Sama halnya misalnya kelompok sosial ekskul sepak bola. Nah, ekskul sepak bola itu bisa terbentuk karena anggota-anggotanya itu punya faktor persamaan seperti itu ya. Paham ya? Paham nggak? Semoga paham. Nanti kalau nggak paham tinggal bertanya ya. Dan yang terakhir itu berstruktur dan berpola. Ini typo ya, berpola maksudnya. Jadi kelompok sosial itu kan sifatnya tetap ya. Makanya di sini dia ciri-cirinya berpola. Apa yang berpola? Perilakunya, pola pikirnya, dan lain sebagainya. Misalnya kelas 11 IPS 2 itu akan ada, kalian itu punya pola perilaku yang sama gitu. Seperti misalnya setiap hari kalian akan melakukan kegiatan berdoa sebelum belajar, kemudian akan ada kegiatan belajar, kemudian nanti akan ada istirahat, kemudian nanti akan ada kegiatan diskusi gitu dan lain sebagainya sampai pulang gitu kan. Nah, kegiatan tersebut, perilaku-perilaku tersebut itu akan diulang setiap hari, ya tidak? Ya kan? Nah, karena diulang setiap hari, makanya ini membentuk sebuah pola. Pola itu kan berarti sudah dilakukan berkali-kali gitu ya, secara terus-menerus seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada kelompok sosial gitu ya, tidak ada perilaku yang sama dan tidak ada perilaku atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan sama setiap harinya, itu maka tidak bisa dikatakan kelompok sosial ya. Biar kalian lebih mudeng gitu ya, lebih mudeng, lebih paham, kita bisa ini. Nah, ini gambar pertamanya ada. Oke, nah di sini ada gambar pertama itu. Ini ada sekumpulan orang yang sedang di dalam transportasi umum, yaitu kereta ya. Coba kita lihat dari ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama itu ada identifikasi diri. Mungkin dari pengunjung dari orang-orang yang ada dalam kereta ini, mereka mengakui gitu ya bahwa mereka itu ada di dalam kereta. Oke, ciri yang pertama terpenuhi gitu ya. Kemudian ciri yang kedua tadi adalah ada interaksi di dalamnya. Coba kita bisa lihat di gambar, ada interaksi tidak? Tidak ada ya, jadi ini tidak bisa dikatakan kelompok sosial. Coba kita lihat lagi ciri yang ketiga, yaitu ada faktor persamaan. Dari gambar satu ada faktor persamaan? Ada ya, dia ada pada tempat yang sama gitu ya. Tetapi tadi yang interaksi itu tidak ada, maka tidak bisa dikatakan kelompok sosial. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada interaksi, tidak akan mungkin ada pola perilaku yang sama kayak gitu. Ya, walaupun misalnya ada yang berinteraksi gitu ya. Biasanya kan kalau di angkutan umum atau di transportasi umum kan suka ngobrol gitu ya, tapi itu tidak akan membentuk sebuah pola. Kenapa? Karena itu sifat yang sementara. Misalnya Jerry naik transportasi umum yaitu kereta api misalnya. Nah, hari ini si Jerry ketemu si A gitu. Nah, belum tentu untuk hari besok ketika Jerry naik kereta lagi itu ketemu si A lagi, itu belum tentu gitu. Jadi orang-orangnya tuh akan berbeda setiap hari gitu, ya kan? Kalau naik transportasi umum pasti kan orangnya berbeda-beda, nggak ketemu setiap hari dengan orang tersebut seperti itu, maka tidak akan bisa membentuk sebuah pola perilaku yang sama kayak gitu, karena sifatnya sementara kayak gitu. Nah, coba lihat gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa sih?
ada gambar anak kecil ya, sepertinya sedang bermain games dalam kegiatan pramuka. Coba kita lihat. Ada sejumlah orang? Ada. Berarti ciri pertama terpenuhi. Yang kedua, ada interaksi? Ada ya. Karena ini katanya dia sedang bermain games, jadi pasti ada interaksi. Kemudian yang ketiga ada faktor persamaan ya, yaitu apa? Mereka itu memiliki status yang sama, yaitu sebagai anggota pramuka dan mungkin mereka punya kegemaran yang sama, yaitu terkait dengan kegiatan kepramukaan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir berpola. Nah, polanya yang terlihat di sini adalah bahwa misalnya di sekolah tersebut hari Rabu ada kegiatan pramuka. Nah, otomatis nanti setiap hari Rabu akan ada pola perilaku yang sama gitu. Akan ada games lagi, akan ada kegiatan pramuka yang lain gitu. Jadi dilakukan secara terus-menerus, yaitu setiap hari Rabu. Itu maksud dari polanya. Seperti itu. Kira-kira paham nggak kalian? Oke, coba kita balik lagi ke sini. Jadi kalau misalnya ada salah satu ciri yang tidak ada dalam sebuah kelompok, misalnya tidak ada interaksi, maka tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial ya. Apalagi kalau tidak ada dua ciri yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan kelompok sosial. Jadi kalau misalnya ada sejumlah kelompok tapi tidak memenuhi ciri-ciri kelompok sosial itu dikatakan sebagai kerumunan yang sifatnya itu sementara. Jadi kalau kelompok sosial itu sifatnya tetap gitu ya. Nanti untuk yang materi kerumunan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ini ada faktor pembentuk kelompok sosial. Kenapa sih kelompok sosial itu bisa terbentuk? Ada dua faktor, karena faktor kedekatan dan karena faktor persamaan. Yang kedekatan itu ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu kedekatan geografis tempat tinggal dan kedekatan geografis daerah asal. Jadi kalau misalnya orang itu berada atau tinggal di wilayah yang sama dengan seseorang, otomatis mereka akan membentuk kelompok sosial. Misalnya kalian, misalnya si A ini dia rumahnya di Gria Sasmita misalnya, dan si B juga di Gria Sasmita, C juga rumahnya di Gria Sasmita. Nah, si A, B, C ini otomatis akan membentuk kelompok sosial kayak gitu ya, karena mereka tetanggaan gitu ya, karena mereka memiliki tempat tinggal yang berdekatan seperti itu. Sama halnya kalian dengan tetangga kalian. Kalau misalnya kalian nggak misalnya si A, kalau misalnya si A tidak tinggal di Gria maka tidak akan si A ini bertemu dengan si B ya, paham nggak? Jadi kalau A tidak tinggal di Gria, si A ini tidak akan bertemu dengan si B, otomatis dia tidak akan membentuk kelompok sosial gitu. Jadi kedekatan geografis tempat tinggal itu akan membentuk sebuah kelompok sosial. Kemudian yang kedua itu ada kedekatan geografis daerah asal, itu sama aja kayak gitu. Misalnya kalian punya misalnya mahasiswa nih ya, mahasiswa-mahasiswi. Biasanya kan kalau di kampus itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswi yang berbeda daerah asalnya. Nah, mereka yang berbeda ini membentuk kelompok sosial yang yang memiliki daerah asal yang sama. Misalnya ada orang Minang. Nah, mereka itu membentuk kelompok sosial mahasiswa Minang misalnya seperti itu. Karena apa? Karena dia daerah asalnya itu berdekatan gitu atau sama seperti itu ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nanti kalau misalnya ada nggak paham, tinggal komen. Oke? Nah, kemudian yang kedua itu ada faktor kesamaan. Nah, kesamaan ini ya tentang hal apapun, ada kesamaan kepentingan, nasib, keturunan, dan lain sebagainya. Misalnya, kalian ada yang punya komunitas Vespa misalnya. Pastikan itu terbentuk karena ada kesamaan hobi ya kan, hobi menggunakan Vespa, mengendarai Vespa, dan lain sebagainya. Itu ada kesamaan di situ. Oke, kemudian nah, ini yang terakhir ada teori proses pembentukan kelompok sosial. Nah, tadi kan sebelumnya kita membahas tentang faktor pembentuk kelompok sosial itu apa. Nah, ini lebih jelasnya, yaitu menggunakan teori-teori. Ada 9 teori tentang
pembentukan kelompok sosial. Nah, setiap teori ini itu asumsinya berbeda gitu. Misalnya yang nomor 1, menurut teori aktivitas interaksi sentimen, kelompok sosial itu terbentuk karena apa? Nah, itu berbeda dengan asumsi dari teori alasan praktis seperti itu. Nah, di sini tugas kalian adalah mencari materi dari 9 teori proses pembentukan kelompok sosial ini. Ini kalian bisa screenshot dulu, kalau nggak sempat dicatat, kalian bisa screenshot dulu. Jadi kalian cari materi ini ya, boleh dari buku, dari internet gitu ya. Nah, kalian buat rangkuman, tetapi rangkumannya dalam bentuk mind mapping ya. Kalian tahu mind mapping? Jadi seperti peta konsep, tapi itu lebih apa ya? Lebih menekankan pada kreativitas anak dalam membuat bentuknya gitu. Misalnya ada bentuknya pohon, misalnya ada ranting-ranting pohon itu yang akan dijadikan tempat untuk menulis materi seperti itu ya. Jadi sesuai kreativitas kalian aja. Nah, di sini penilaiannya adalah yang pertama kelengkapan materi. Jadi 9 teori ini harus ada. Kemudian yang kedua kreativitas kalian gitu ya dalam membuat mind mapping. Maaf ya. Kreativitas kalian dalam membuat mind mapping. Seperti itu ya. Nah, nanti mind mappingnya itu kan dalam bentuk file Word ya. Jadi kalian bisa foto atau kalian maaf. Jadi gini, ada 2 opsi. Kalian bisa membuatnya di di kertas ya, pakai spidol, kemudian kalian foto. Nah, nanti fotonya itu kalian share ke Google Classroom. Atau opsi kedua, kalian membuatnya itu di Microsoft Word ya, jadi pakai kayak tabel-tabel gitu. Itu juga boleh, jadi filenya itu tinggal kalian upload di Google Classroom seperti itu ya. Batas pengumpulannya sampai ini ya, batas pengumpulannya nanti akan saya tulis di keterangan biar kalian ingat. Jadi sebelum kalian masuk ke mata pelajaran selanjutnya, itu pelajaran sosiologi itu harus tuntas dulu. Jadi kalian harus sudah selesai mengupload seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan terkait tugas dan materi bisa kalian tulis di kolom komentar seperti biasa ya, atau bisa melalui grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.